Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Menarik begitu kan, Gibran belum layak cawapres ya. Pak JK mengatakan sulitlah Indonesia dipimpin anak yang tidak punya pengetahuan yang cukup katanya. Ini kritikan-kritikan luar biasa loh begitu ya. Sama kritikan dengan Pak Yusuf Kala mengatakan pada waktu itu, kalau Pak Jokowi begitu ketika itu menjadi DKI Jakarta begitu ya. Ketika tidak punya prestasi lalu kemudian dari wali kota Solo lompat ke DKI Jakarta, lompat menjadi presiden, akan hancur negara kita ya. Kita buktinya begitu kan. Ternyata apa yang terjadi begitu kan. Lihat saja ya, ini rezim hari ini begitu ya. Bahkan menurut Yusuf Kala, hal-hal seperti ini begitu kan bisa mengakibatkan kerusaknya demokrasi begitu. Mengapa rusak? Karena pada hakikatnya tidak kompeten, ya, tidak punya prestasi apa-apa, tidak punya pengalaman apa-apa, sehingga orang akan berspekulasi juga sama begitu kan. Ya, apa yang disampaikan Pak Yusuf Kala benar juga begitu kan ya. Bahkan dicap sebagai anak ingusan dan sebagainya. Menurut saya pribadi sebenarnya citra dari seorang anak presiden seharusnya melalui karir dari bawah, misalnya seperti Gibran wali kota Solo naik ke gubernur begitu kan, kalau bisa bertanding di gubernur di Jakarta, disitulah punya peran penting untuk menjadi calon presiden di situ begitu ya, tidak hanya wakil begitu. Jadi mungkin hal-hal seperti inilah ya dalam konteks demokrasi kita sah sebenarnya begitu. Tapi perlu diingat bahwa di luar sana masih banyak godaan-godaan yang sangat luar biasa loh begitu kan ya. Bisa saja si Gibran menjadi wakil presiden karena digadang-gadang menjadi salah satu calon wakil dari Pak Prabowo, katanya begitu ya. Apakah ini benar atau tidak? Tapi yang jelas begitu kan ya. Ya sah aja begitu kan ya. Mungkin PDIP akan ketar-ketir begitu. Saya lihat seperti itu begitu. Tapi kemungkinan bagaimana nanti misalnya begitu kan ya, sebuah undang-undang itu bisa diterapkan ya. Mengapa tidak untuk menjadi wakil presiden begitu kan ya. Bahkan di satu sisi mengatakan, duh jangan bicara pengetahuan dan prestasi apalagi ilmu. Lah ngatur wajah ya, sikap tubuh saja masih bikin orang mual. Apa maksudnya begitu ya. Pak JK, Anda juga ikut merusak bangsa ini dengan cara bersekutu dengan Jokowi selama 5 tahun. Berapa pundi-pundi yang kau nikmati? Omonganmu ya udah usang katanya. Ini komentar-komentar netizen. Dikritik juga ternyata. 10 tahun Indonesia sudah bikin ya dungu para oligarki ya Taipan dengan operatornya ya, mantan jenderal jalur hitam dan presidennya, proksi-proksinya. Wow, kritikan keras banget bagi mereka begitu. Pak Prabowo jangan paksakan berpasangan dengan orang yang belum berpengalaman ya, luas ya, dipaksakan ya bisa ambiar. Hanya mengingatkan saja dalam pertemuan KIM diputuskan ada 4 cawapres dari Jawa Timur, ada AHY, Ova Jawa Tengah dan Gibran ya. Sabar dulu Bu Susi, luar Pulau Jawa ada Yusril, tinggal pilih yang tepat katanya begitu ya. Ini komentar-komentar dari netizen begitu. Bahkan wajah ya yang belum tentu lugu pemikirannya ya. Apakah ini memimpin bangsa kita? Ini banyak pro dan kontra sekali begitu. Tapi begini, saya hanya memberikan indikasi bahwa benar sih sebenarnya pengalaman itu juga berpengaruh ya. Potensi ya, kegagasan itu juga berpengaruh. Kalau hanya pelongo mengandalkan situasi dan hari ini begitu kan, di era demokrasi modern sudah tidak begitu diminati begitu. Maka disinilah yang kemudian ya di satu sisi mengapa negara kita itu punya orang kuat dan gagasan kuat di situ. Karena sebagai ya terobosan baru. Karena yang kita hadapi dalam dunia hari ini begitu globalisasi yang sangat luar biasa begitu ya. Jadi tantangan itu bagaimana angka kemiskinan semakin sedikit begitu kan ya. Terus bagaimana kesejahteraan masyarakat di situ begitu. Bagaimana pola pikir masyarakat mulai pendidikan, kesehatan itu terjamin semuanya. Bahkan ya tidak hanya itu begitu kan ya, lapangan pekerjaan yang paling penting di situ begitu. Mungkin dengan adanya situasi dan kondisi orang kan agak enggan untuk mendukung si Gibran ini di satu sisi begitu. Karena apa? Karena pada saatnya ketika dia mendukung begitu kan, apakah nasibnya akan sama dengan ya Pak Jokowi kan begitu logikanya begitu. Itu hal-hal seperti itu begitu ya yang kemudian yang digoreng oleh para netizen begitu ya. Gibran belum layak cawapres jika sulitlah Indonesia didampingi anak yang tidak punya pengetahuan cukup ya. Semua pihak ya tengah menunggu putusan Mahkamah Konstitusi ya terkait sejumlah gugatan ya syarat capres cawapres mulai usia hingga syarat ya pernah jadi kepala daerah. Putusan ini dinilai sangat mempengaruhi pola politik ke depan khususnya soal konfigurasi capres cawapres mereka. Tak hanya itu, putusan itu juga dinilai sebagai karpet merah untuk anak presiden ya Jokowi Gibran Raka Buming Raka untuk maju di Pilpres di 2024.
Wakil Ketua Presiden ya ke-10 dan 12 ya Yusuf Kala punya pandangan sendiri ya soal dinamika ya saat ini. Dia menilai bahwa anak tak punya pengalaman cukup sulit ya dipimpin Indonesia yang begitu besar, katanya begitu ya. Benar juga begitu kan. Kalau tidak punya nyali di situ ngapain untuk memimpin bangsa kita begitu kan begitu. Jadi artinya apa? Sebuah realitas perkembangan itu sangat menunjukkan bahwa ya Anies Caimin dan itu kan sudah duit tunggal begitu, sudah komplit begitu kan. Dibandingkan Ganjar dengan siapa atau Prabowo dengan Gibran begitu kan. Orang itu akan mengkritik kepada tujuannya adalah bahwa gimana sih Gibran begitu karena belum layak umur katanya begitu. Tapi secara potensi ya potensi sebenarnya itu di kalangan anak muda ada regenerasi, bisa saja seperti itu begitu. Wakil Presiden ke-10 ke-12 ya Yusuf Kala pandangan sendiri soal dinamika di MK saat ini dinilai anak tak punya pengalaman cukup sulit memimpin Indonesia yang begitu besar. Maka tidak mungkin sulitlah begitu rasanya dipimpin oleh anak yang tidak punya pengetahuan yang cukup, pengalaman ya yang cukup ya, tidak mungkin katanya begitu. Maka tidak mungkin katanya ya begitu ya. Dan sikap-sikap yang cukup yang ada leadershipnya yang kuat. Indonesia merupakan negara dengan penduduk 270 juta dan 18.000 pulau dan berbagai suku ya masalah ekonomi, politik, sosial dan juga kompleks. Bahkan itu harapan kita semua bahwa dipahami itu bahwa ya bukan ya negeri ya kayak katakanlah di Laos atau penduduknya hanya 5 juta atau penduduk setempat negara-negara kecil ini negara terlalu besar. Jangan jadikan percobaan. Maka hanya itu ya ditanya soal Gibran apakah sudah cukup memenuhi syarat untuk memimpin negeri ini, ex-ketua Golkar itu punya pandangan sendiri. Saya tidak terlalu mengenal secara pribadi ya, tapi saya di sisi lain saya lihat wawancara-wawancara tidak pernah membahas tentang suatu masalah ya. Bahkan penjelasan itu suatu masalah tidak pernah salah begitu ya, tidak pernah saya dengan visi apa yang akan ya, dan juga tentu kita tidak akan pengalaman ya. Pengalaman sesuatu yang bisa diselesaikan dengan baik. Di sejumlah negara banyak anak muda yang memiliki ya brilian. Misalnya ya Kennedy yang pernah jadi gubernur termuda di usia 42 tahun, bila mau disamakan dengan aturan di Indonesia yang masyarakat 40 tahun, ya pun masih lebih tua ya. Beda cerita bila Indonesia menganut sistem kerajaan. Kalau kerajaan nggak apa-apa, ada Perdana Menteri, walaupun kayaknya Korea Utara otoriter ya, muda dia, di bawah 30 dia, tapi dia akibatnya apa? Negara maju ya, enggak ya, negara termasuk yang termiskin di dunia penduduknya dan tidak sebanyak kita begitu ucapnya. Kita lihat saja penduduk kita itu berapa, 270 juta begitu kan ya. Bayangkan ini menjadi catatan luar biasa kepada kita bahwa ya kalau kita bersatu begitu insya Allah ada pemimpin yang kemudian ya amanah, bagaimana kesejahteraan itu ada begitu. Tapi saya kira ya karir dari seorang Gibran ini kan masih panjang seharusnya begitu ya seharusnya kan sabar dulu begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.